Kita berdoa kelas 2 dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maha Baik atas hari baru ini, nafas kehidupan dan kesehatan yang baru. Berkati kami saat ini, apalagi kelas 2 saat ini mau belajar agama. Berkati mereka, jadikan mereka anak Tuhan, anak yang memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kelas 2. Nah, kita sudah sampai pada minggu kedua ini. Nah, tema kita pada hari ini adalah anggota keluargaku. Nah, sekarang kita diajak untuk memperhatikan gambar. Inilah anggota keluarga yang saling mencintai, saling memperhatikan, saling menggembirakan. Inilah contoh keluarga, kerukunan di dalam keluarga, di mana ada orang tua yang selalu menaruh kasih sayang kepada anak-anak, dan sebaliknya anak-anak juga mencintai orang tuanya. Semoga melalui pelajaran ini anak kelas 2 dapat membuat keluarganya semakin rukun dengan bersikap hormat, taat pada perintah orang tua, dan sekaligus mencintai ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarganya. Oke kelas 2. Nah, sekarang ibu ajak kelas 2 untuk membuat gambar love di buku tulis, di buku catatan agama, dan tulislah doa untuk anggota keluargamu agar saling mencintai, saling mengasihi, saling menolong, memaafkan. Setelah kamu tulis di dalam love, kemudian hiaslah kelilin love itu dengan memakai pensil warna atau krayon. Oke kelas 2, buat cantik biar bagus nilainya. Mari kita mendengar kitab suci, kitab Kejadian bab 45 ayat 1 sampai 28. Demikian. Di dalam kitab Kejadian di atas diceritakan bahwa Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia sekeras-kerasnya, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab Allah memelihara kehidupan. Allah menyuruh aku mendahului kamu, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Menangislah ia sekeras-kerasnya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf." Ketika Yusuf tidak bisa lagi menahan hatinya, dia berseru nyaring sambil menangis. Sesaat kemudian dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya dan membuka hatinya yang baik untuk saudaranya atau untuk mereka. Di dalam ketakutan dan kebingungan mereka menjadi tidak bisa berbicara. Tetapi Yusuf menenangkan hati mereka. Dia mengatakan, "Allah menyuruh aku mendahului kamu." Dengan cepat dia mengangkat seluruh beban kesalahan mereka karena perbuatan buruk saudaranya atau mereka dulu
ketika ia berusaha menafsirkan kejadian tersebut menurut maksud dan rencana Allah. Itulah caranya memusatkan perhatian mereka pada satu pertimbangan yang tertinggi itu. Maksud yang ditetapkan Tuhan lebih penting daripada tindakan manusia yang fana. Maksud ilahi tersebut mencakup pemeliharaan kaum sisa umat Allah agar tetap hidup dan dapat dipakai untuk melaksanakan kehendak Tuhan di bumi. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu, engkau akan tinggal di tanah Gosen. Saudaraku Benyamin, segeralah bawa Bapa kemarin. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Demikianlah mereka pergi dari Mesir dan sampai ke tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Nah, mari, inilah gambar Yusuf itu, yang ada garis-garis merah di kepalanya dan di depannya semua adalah saudaranya. Oke? Nah, kita dengar kesimpulannya. Keluarga yang baik adalah keluarga yang dapat menerima setiap anggota keluarga apa adanya dan mampu untuk memaafkan anggota keluarganya yang bersalah. Sama seperti Yusuf sungguh menjadi teladan bagi kita dalam memaafkan saudara-saudaranya yang berbuat salah kepadanya. Yusuf tetap mencintai saudara-saudaranya dan memberi kehidupan yang baik bagi seluruh saudaranya, dan sangat menyayangi orang tuanya. Dan ayahnya Yakub pergi ke Mesir melihat Yusuf sebelum ia mati. Jadi yang termasuk keluarga inti adalah bapa, ibu, dan anak-anak. Setelah ibu menerangkannya, tulislah soal latihan ini dan pilih jawaban yang paling tepat. 1. Ayah, ibu, dan anak-anak termasuk titik-titik. A. Keluarga dekat. B. Keluarga baik. C. Keluarga inti. 2. Nama ayah Yusuf adalah A. Benyamin, B. Esau, C. Yakub. 3. Sikap yang dapat kita teladani dari Yusuf adalah A. Tenang dalam bekerja. B. Gembira dalam bekerja. C. Memaafkan saudara yang bersalah. 4. Yusuf mengajak saudaranya dan ayahnya ke Mesir, karena di seluruh negeri Mesir terjadi titik-titik. A. Kelaparan. B. Kebakaran. C. Pertengkaran. 5. Melalui lagu yang baru kita dengar. Ini nomor 5 tidak usah dikerjakan, ya. Sampai nomor 4 saja, ya. Jawaban nomor 5 itu adalah orang yang susah. C. Jawaban nomor 5 itu, ya. Oke. Nah, mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kiranya melalui pelajaran ini kami mampu memaafkan, kami mampu meniru teladan Yusuf sehingga kami menjadi keluarga kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini kelas 2 pelajaran kita. Ingat 1 sampai 4. Jawaban nomor 5 itu adalah C jawabannya, yaitu orang yang susah. Oke.